Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, kita bisa lanjut ke pangan lokal yang selanjutnya, yaitu dari Papua, gohu ikan. Nah, gohu ikan ini adalah makanan yang didasari dari bahan lokal yang banyak terdapat di Kepulauan Maluku dan Papua. Jadi di area kemaritiman mereka. Tampilannya seperti yang di bawah ini yang saya tampilkan. Jadi dia ikan yang kemudian diolah, ya diolah seminimal mungkin dengan hanya tambahan bumbu dan minyak. Kemudian dia diaduk seperti itu dan kemudian disajikan. Oke, kita mulai dari filosofi gohu ikan terlebih dahulu. Nah, saya kecilkan dulu sayanya ya. Oke, baik. Dari sejarahnya gohu ikan. Gohu ikan sendiri itu dari dua kata yang kalau di bahasa Indonesia berarti gohu dan ikan. Gohu adalah cara masak dengan menggunakan rempah-rempah dari cabai, kemudian ada bawang merah, garam, sedikit garam dan gula dan lain sebagainya. Nah, kalau di Papua sendiri atau di Maluku itu menyebutnya adalah gohu nyao. Kata gohu nyao itu artinya gohu artinya adalah mentah dan nyao artinya ikan. Jadi sebenarnya ikan mentah gitu ya. Nah, ada juga yang bilang bahwa gohu ikan ini adalah sashiminya Papua atau sashiminya Indonesia gitu ya. Tapi makanan ini sebenarnya memang ada sedikit proses pemasakan dengan api. Bukan dengan api ya, bukan dipanaskan, tapi ada minyak yang nanti dituangkan secara panas di ikannya ini. Jadi kelihatan di gambar itu ikannya bukan mentah-tah gitu ya, tapi ada bagian-bagian yang dia itu matang. Nah, gohu ikan ini lahir dari kearifan lokal masyarakat pesisir Papua yang memahami pentingnya kesegaran ikan dan proses alami untuk mempertahankan kandungan gizinya. Tradisi mengkonsumsi ikan mentah itu atau dengan setengah matang ya, menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki hubungan erat dengan laut dan kebiasaan hidup yang bersinergi dengan alam. Sejarahnya seperti itu. Nah, untuk filosofi gohu ikan sendiri sebenarnya saya harus beralih. Secara filosofis ya, gohu ikan ini mencerminkan kesederhanaan, kemudian kejujuran dan keseimbangan. Kenapa? Karena kesederhanaan itu dia bahan-bahannya sederhana, minimalis, kemudian pengolahannya pun juga minimalis, tapi kaya rasa. Sementara kejujuran hadir dalam bentuk sajian yang hampir tanpa rekayasa, tanpa ada pengolahan yang seperti apapun gitu kayak fermentasi gitu enggak, atau perebusan atau pengrendaman dan lain sebagainya itu tidak. Nah, dia memang harus langsung dari alam, dari ditangkap dari laut, kemudian di file, kemudian dipotong-potong dan langsung dicampur dengan bahan-bahan rempah-rempah lain. Nah, selain itu dalam budaya maritim Papua, gohu ikan itu juga melambangkan kesegaran ya dan keberlanjutan, di mana masyarakat hanya mengambil hasil laut sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih-lebihan, dan menghindari adanya eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alamnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri bahwa di peta di bawah ini itu ada Kepulauan Maluku, terus kemudian ada Papua Barat. Di sini ada pulau-pulau kecilnya lainnya. Ada Banda Neira di sini, ada Maluku Utara, terus ada Ternate dan kebanyakan memang literatur itu mengatakan bahwa gohu ikan itu memang dari Ternate. Ya, jadi karena Ternate, Papua dan Maluku itu kan berdekatan ya, maka dia saling sharing resep seperti itu. Nah, bahan dan komposisi gohu ikan sendiri itu sangat sederhana. Yang pertama adalah bahan utamanya adalah ikan segar. Jadi ikan segar ini biasanya ikan tuna atau ikan cakalang seperti pada gambar ya. Itu ada tuna dan ada ikan cakalang kalau ada yang tahu. Terus kemudian jeruk nipis atau jeruk lemon cuy yang seperti ini. Jadi banyak ada di pasar banyak sekali untuk berikan rasa asam dan membantu proses denaturasi protein yang ada di dalam ikannya.
Selain itu juga bisa membunuh mikroorganisme yang ada di permukaannya dengan pH yang rendah. Kemudian ada minyak kelapa. Nah, minyak kelapa ini atau minyak sayur ya, bisa pakai virgin coconut oil, ada bisa juga pakai minyak sayur lainnya, minyak sawit juga bisa. Tuh, itu kemudian dia dipanaskan atau disangrai hingga baunya harum dan panas. Kemudian lainnya ada bawang merah, ada cabai, biasanya cabainya itu cabai rawit yang diiris-iris seperti itu. Bawang merahnya juga sama, dikupas, dicuci, kemudian diiris-iris tipis-tipis. Dan ada yang pakai daun kemangi, seperti pada gambar ya. Pada gambar ini ada daun kemanginya, ada apa irisan ini ya, ada irisan bawang merahnya. Kemudian yang putih-putih itu biasanya kacang teman-teman. Ya, biasanya ada kacang tanah yang disangrai terlebih dahulu, terus kemudian dicincang kasar, terus ditaburkan di atasnya. Yang hijau, yang itu juga bisa pakai daun kemangi yang diiris-iris, gitu ya. Ada yang suka, ada yang tidak, jadi itu terserah, monggo. Nah, untuk proses pengolahan behu ikan sendiri itu sebenarnya ada beberapa literatur. Cuman saya menemukannya dari YouTube, mungkin bisa kalian perhatikan di sini ya, karena behu ikan ini memang sangat sederhana pengolahannya ya. Yang pertama, persiapan ikan. Jadi ikan yang digunakan adalah ikan segar yang biasa digunakan oleh masyarakat. Apakah nanti boleh pakai ikan beku? Ya, itu boleh sekali, asalkan masih bagus kualitasnya, itu boleh sekali. Jadi ditowing, terus kemudian baru diiris-iris. Jadi dia dibersihkan dari tulangnya, kemudian dari isi perutnya, dan biasanya difile ya, terus dipotong kecil-kecil. Biasanya dalam bentuk dadu. Nah, seperti gambar ini ya. Kemudian ada marinasi. Nah, setelah dia dipotong-potong, untuk kemudian jeruk cuy atau jeruk nipis itu diiris, diperas, diambil airnya, terus digunakan untuk menyiram ikan cakalangnya atau ikan tunanya. Nah, serta ditambah dengan taburan garam, terus kemudian dia bolak-balik, diaduk, terus ditunggu beberapa saat atau beberapa menit ya, untuk menunggu proses terdenaturasinya protein yang ada di dalam ikan. Sembari kita menunggu dia terdenaturasi, kita bisa menyiapkan pembuatan bumbu-bumbunya. Nah, bumbu-bumbunya adalah bawang merah, diiris tipis, cabai, diiris tipis, diiris saja, sesuai selera ya. Lalu digoreng dengan minyak yang harum atau tidak, atau bawang merah dan cabai itu hanya langsung dimasukkan saja ke dalam ikan cakalangnya, terus baru diaduk-aduk. Setelah itu baru nanti minyak kelapa dipanaskan sampai dia panas sekali, terus digunakan untuk menyiram si ikan cakalangnya tadi. Nah, gohu ikan dapat langsung disajikan dan didinginkan sejenak agar bumbunya lebih meresap. Nah, ini potongan-potongan video yang ada pada pada video yang dikirimkan oleh Daily Dapur IAM ya. Nah, dia memberikan resep untuk pengolahan gohu ikan. Dia belanja ke pasar, dia pilih cakalang yang bagus, terus kemudian dia minta untuk dibersihkan tulang dan isi perutnya. Kemudian sampai rumah dia potong-potong dadu seperti ini, terus kemudian dia masukkan jeruk nipis, terus kemudian ini garam, terus setelah itu dia aduk-aduk seperti ini. Terus setelah itu baru dicampur dengan bumbu-bumbu yang tadi, ada bawang merah, ada cabai iris. Setelah dia campur semuanya, jangan lupa didiamkan ya tadi ya, untuk terdenaturasi. Nah, ini minyak panasnya itu dipanaskan, minyak sawitnya dipanaskan sampai dia tuh kalau disiram itu bunyi shush, gitu kan, bunyi yang biasa kayak kita nyambel terus ada kita kasih dia minyak gitu. Nah, itu terus kemudian diaduk lagi, setelah itu kita kasih gula pasir 1 sendok teh.
sedikit saja itu untuk penyeimbang rasa gitu ya, karena kan kita tadi pakai asam, pakai garam gitu kan, biar seimbang. Tidak hanya itu aja, biar ada gurih-gurihnya sedikit, kita kasih gula pasir sedikit, terus habis itu dicampurkan kemanginya. Kemanginya selesai, terus bisa disajikan dengan nasi. Sebenarnya itu sih tidak banyak, karena tadi ya melambangkan kesederhanaan, terus kemudian kejujuran, eh, dan sinerginya dengan alam gitu, sehingga mereka hanya menggunakan ikan cakalang yang masih fresh, yang masih segar. Nah, untuk peluang pengembangan gohu ikan sendiri itu memang belum ada ya, sampai sekarang saya belum lihat ada gohu ikan yang kemudian di kaleng kah atau di apakah, belum ada. Jadi untuk pengembangannya sendiri itu sebenarnya gohu ikan ini bisa dimasukkan ke dalam kemasan siap saji, tapi berarti kan harus dipanaskan. Entah itu harus di sterilisasi menggunakan pasteur atau sterilisasi komersil, yang sterilisasi pakai 121 derajat itu. Tapi kan belum ada ya, karena kan berarti nanti nggak jadi gohu ikan, nggak jadi mentah, ya kan? Sehingga mungkin cukup di vakum saja, di vakum. Nah, penyimpanannya juga harus di bawah suhu 0 derajat Celcius atau freeze gitu, sehingga dia lebih tahan lama karena mentah, gitu kan. Tapi gohu ikan ini karena dia mentah, maka protein, enzim, dan lain-lainnya itu masih terjaga dengan baik, teman-teman ya. Nah, untuk varian modernnya, ini bisa dikombinasikan dengan bahan tambahan seperti alpukat, terus ada keju diparut di atasnya, atau mungkin kejunya dilelehkan kayak mozzarella itu, atau dia kasih dia pengganti kacang. Nah, kalau di sini tuh ada pengganti kacang yaitu mete, dengan mete. Jadi metenya digoreng terlebih dahulu, terus kemudian dicincang kasar, terus kemudian dijadikan topping. Nah, ini juga ada inovasi lainnya ya, menggunakan filet ikan yang sudah di frozen, kemudian dia nanti di towing, baru digunakan untuk gohu ikan. Aku tahu bebas antibiotik, tinggi protein dan vitamin D, filet, oke. Nah, lainnya juga bisa menggunakan apa namanya, inovasi yang lainnya. Jadi misalkan dia tidak pakai ikan, dia misalkan juga bisa pakai ayam, juga bisa pakai daging udang gitu. Karena tadi saya lihat ada yang penelitian, bukan publikasi ya, jadi saya tidak mencantumkan di sini. Dia penelitian akhir semester gitu, teman dari Ternate. Dia mengganti ikan ini dengan shrimp, dengan udang. Jadi udang dia kupas dengan baik, dicuci, terus kemudian baru dikasihkan bumbu-bumbu yang lainnya, dikasih minyak panas, selesai. Nah, untuk yang terakhir mungkin bisa menggunakan ini, benar, pengembangan produk kaleng. Jadi mengembangkan gohu ikan dalam bentuk olahan yang lebih tahan lama. Begitu. Untuk inovasi lainnya, misalkan ke pemasarannya, kemudian ke branding khas kuliner Papuanya, dia mempromosikan gohu ikan dengan bagian dari warisan budaya Papua yang eksotis, dan bisa juga mungkin kolaborasi ya dengan restoran-restoran Jepang atau seafood-seafood premium yang mampu mendatangkan cakalang yang fresh gitu kan, atau promosi digital, festival kuliner dan lain-lain seperti itu. Jadi gohu ikan ini bisa lebih berkembang lagi, karena sampai sekarang pun itu saya lihat di internet itu masih masih minim sekali ya, masih minim sekali informasi tentang gohu ikan ini sendiri, baik dia ditulis secara akademis oleh orang-orang Ternate dan Maluku, maupun secara komersilnya. Saya lihat tadi cuma bagi resep saja. Bahkan ada gohu yang gohunya ini dari gohu Manado. Ini beda lagi ternyata. Di gohunya orang Ternate Maluku ini, dia pakainya ikan. Kalau orang gohu Manado itu dia pakainya buah-buahan, teman-teman. Ini kalian bisa cek ya. Oke, untuk titik kritis kehalalan gohu ikan sendiri, jadi untuk gohu ikan sendiri kan ya relatif halal lah ya. Nah, ada sesuatu yang mungkin mempengaruhi ke titik kritis, bukan kehalalannya tapi ke toyibnya. Jadi halal dan toyib ini kan satu rangkaian ya. Nah, satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, karena mereka disebutkan dalam Al-Quran pun dalam sejajar.
halalan thayyiban gitu. Jadi nggak bisa terpisah. Nah, untuk thayyibnya ini itu salah satunya juga merujuk ke keamanan pangannya, teman-teman ya, ke keamanan pangannya. Jadi karena dia pakainya ikan yang fresh, mungkin yang mentah gitu ya. Jadi di situ juga minim sekali penggunaan panasnya. Kalau nggak cuma dari minyaknya tadi, itu pun juga mungkin yang di bawah juga nggak kena gitu kan. Yang cuma di atas hanya untuk menambah ini saja itu tadi, menambah apa aroma, rasa dan lain-lain. Nggak untuk benar-benar mematikan mikroorganismenya. Jadi penggunaan ikan ini sangat krusial di bidang toyib, titik kritis toyibnya, jadi keamanan pangannya. Mungkin itu saja ya, jadi toyib safety food fresh fish. Baik, karena gohu ikan tidak terlalu banyak ya untuk ini, kita mungkin kapan-kapan bisa mencoba sendiri dengan ikan-ikan yang ada di sekitar kita sendiri. Mungkin juga ada yang mau coba, silakan, boleh banget. Nanti kita bisa masak bersama. Oke, mungkin dari saya cukup sekian untuk gohu ikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian bisa tulis komen di bawah, jangan lupa NIM, nama, terus sebutkan kira-kira inovasi ala kalian tuh apa sih untuk gohu ikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.